Sebelum masuk pada materi, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Yulia Leza, Jane Christine Risit, dan Gabriela Firly. Kita masuk pada materi akuntansi pemerintah desa. Akuntansi pemerintah desa atau APD berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan pemerintah desa. Ada beberapa materi penting dari APD antara lain. Yang pertama, prinsip akuntansi pemerintahan, di mana APD ini didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan. Yang kedua, ada jurnal umum, di mana APD mencangkup pencatatan transaksi keuangan desa dalam jurnal umum yang mencatat transaksi seperti penerimaan dan pengeluaran uang desa serta transfer dana dari dana ke rekening desa. Yang terakhir, yang ketiga, ada neraca saldo, di mana neraca saldo ini digunakan untuk memeriksa apakah pencatatan transaksi di jurnal umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah. Yang keempat ada laporan keuangan, di mana APD juga meliputi penyusunan laporan keuangan seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan desa dalam periode tertentu. Nah, yang kelima ada sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi ini digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa seperti pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Nah, yang keenam ada pengawasan dan audit. APD juga di sini melibatkan pengawasan dan audit untuk memastikan bahwa praktik akuntansi desa telah sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketujuh ada kebijakan dan peraturan. Nah, APD di sini sangat bergantung pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti aturan pelaporan keuangan, pengelolaan dana desa, dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Nah, selanjutnya jurnal dari akuntansi pemerintah desa. Berikut adalah contoh jurnal akuntansi pemerintah desa untuk beberapa transaksi yang umum terjadi di desa. Yang pertama ada contoh penerimaan pajak yang pada tanggal 1 April 2023 penerimaan pajak kendaraan bermotor di sisi debit dan di sisi kredit pajak kendaraan bermotor. Contoh jurnal yang kedua ada pembayaran gaji pegawai pada tanggal 1 April 2023 pembayaran gaji pegawai di sisi debit dan di sisi kredit ada kas desa. Contoh yang ketiga ada pembelian barang pada tanggal 20 April 2023 pembelian persediaan barang di sisi debit dan kas desa di sisi kredit. Contoh jurnal yang keempat ada penjualan aset pada tanggal 30 April 2023 penjualan aset di sisi debit dan aset tetap pada sisi kredit. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu kebijakan akuntansi di pemerintah desa. Kebijakan di akuntansi pemerintah desa ini adalah aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah desa untuk mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan di desa. Nah, ada beberapa contoh kebijakan yang diterapkan di akuntansi pemerintah desa, yaitu yang pertama ada kebijakan pencatatan transaksi. Nah, kebijakan ini mengatur bagaimana cara mencatat transaksi keuangan di desa. Hal ini meliputi format, metode, dan standar akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi. Nah, yang kedua ada kebijakan pelaporan keuangan. Kebijakan ini juga mengatur bagaimana cara membuat dan menyajikan laporan keuangan di desa. Hal ini meliputi format, isi, dan jangka waktu penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan pengendalian internal. Kebijakan ini mengatur bagaimana cara mengelola keuangan di desa agar terhindar dari kesalahan, penyelewengan, atau kecurangan. Hal ini meliputi aturan penggunaan dana, prosedur pembayaran, dan pengendalian atas penyimpanan dan penggunaan dana. Yang keempat, kebijakan penganggaran. Kebijakan ini mengatur bagaimana cara menyusun dan mengelola anggaran di desa. Hal ini meliputi aturan pengajuan anggaran, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA. Berikut 7 laporan yang ada di pemerintah desa, khususnya di finansial dan anggaran. 7 laporan yang ada di pemerintah desa, khususnya di bidang keuangan dan anggaran. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan ini berisi informasi tentang realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Laporan ini menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan anggaran yang telah terrealisasi dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran. Laporan ini berisi informasi tentang perubahan saldo anggaran yang terjadi pada periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang saldo awal, penerimaan,
pengeluaran, dan saldo akhir anggaran. Selanjutnya, laporan yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini berisi informasi tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk tabel dan grafik. Yang keempat, laporan neraca. Laporan ini berisi informasi tentang posisi keuangan pemerintah desa pada periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi tentang aset, liabilities, dan ekuitas pemerintah desa dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kelima, laporan laba rugi. Laporan ini berisi informasi tentang pendapatan dan biaya yang telah terjadi pada periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya, laporan realisasi program kegiatan. Laporan ini berisi informasi tentang realisasi program kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang program kegiatan yang telah direncanakan dan program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk tabel dan grafik. Yang ketujuh ada laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan ini berisi informasi tentang penggunaan dana yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana dalam bentuk tabel dan grafik, serta menyertakan dokumen-dokumen pendukung seperti faktur dan kwitansi. Dari selanjutnya ada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa atau kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang berbentuk desa dalam pencatatan akuntansi dapat menggunakan standar akuntansi yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK untuk entitas yang ada di Indonesia. Yang berikut, ETAP atau entitas tanpa akuntabilitas publik, yang merupakan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK untuk entitas yang tidak termasuk dalam kategori akuntabilitas publik seperti BUMDes. BUMDes dapat memilih untuk menggunakan PSAK atau ETAP dalam pencatatan akuntansi tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas entitas. Namun dalam praktiknya, BUMDes seringkali menggunakan ETAP karena sifatnya yang lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik badan usaha yang dimiliki desa. Beberapa kesamaan dalam materi akuntansi APBD dan BUMDes antara lain. Yang pertama itu ada prinsip akuntansi, di mana baik APBD maupun BUMDes mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang sama, seperti prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan konsisten dalam pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua yaitu ada pencatatan transaksi, di mana APBD dan BUMDes sama-sama membutuhkan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan akurat, baik itu penerimaan maupun pengeluaran dana. Yang ketiga yaitu ada laporan keuangan, di mana APBD dan BUMDes juga sama-sama menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas yang memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada pengawasan dan audit, di mana baik APBD maupun BUMDes membutuhkan pengawasan dan audit keuangan untuk memastikan praktik akuntansi yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Perbedaan utama antara materi akuntansi APBD dan BUMDes adalah sifat entitas yang diatur. Jadi APBD diatur untuk kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, sedangkan BUMDes diatur untuk kegiatan bisnis yang dimiliki oleh desa. Oleh karena itu, materi akuntansi BUMDes lebih terfokus pada pengembangan bisnis dan perekonomian desa, sedangkan materi akuntansi APBD lebih terfokus pada pengelolaan keuangan desa untuk pelayanan masyarakat. Kita akan masuk pada akuntansi dana desa, di mana dana desa adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.
Program ini memungkinkan desa untuk memiliki dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai program pemerintah yang melibatkan pengelolaan dana publik, maka akuntansi dana desa menjadi sangat penting. Hal ini terkait dengan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ada beberapa aspek akuntansi dana desa yang diperlukan dan diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyusunan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan dokumen penting yang harus disusun secara transparan dan akurat, di mana laporan keuangan dana desa harus mencakup neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Laporan keuangan ini harus disusun setiap tahunnya dan diaudit oleh auditor independen. Yang kedua yaitu ada pengelolaan dana desa, di mana pengelolaan dana desa harus dilakukan secara hati-hati dan transparan. Jadi pemerintah desa harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mengawasi penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas aparat desa, di mana aparat desa harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa secara profesional dan transparan. Yang keempat yaitu ada pembentukan tim pengelola dana desa, di mana pembentukan tim pengelola dana desa sangat penting untuk mengawasi penggunaan dana desa. Tim ini terdiri dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokratis.